1191. Bayangan itu terus berjalan di tanah. Tidak lama kemudian, beberapa tenda dan beberapa maglev car muncul di bawah tebing pasir itu. Ada sekelompok orang berjubah hitam di sekitar tenda itu. Salah satunya adalah seorang remaja dengan bekas luka di wajahnya. Itu adalah master muda dari Hades Palace. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba muncul dari tanah. Gandia mengangkat kepala dan bertanya padanya, apa ada masalah? Damar, Thalia dan Lilia muncul di tebing pasir itu. Tetapi, mereka mengitari tebing pasir itu dan bergegas menuju ke dalam gurun. Sosok manusia muncul menggantikan bayangan itu. Damar, raut muka Gandia sedikit berubah. Di sebelahnya, orang yang berjubah itu tampak agak tertarik. Kudengar Azur hampir mati di tangan Damar. Dia belum berumur 30 tahun. Pria itu berkata dengan agak tersenyum, tapi, kita sedang berada di dalam gurun sekarang. Aku jadi ingin bermain-main dengannya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat satu tangan dan pasir di sekelilingnya mulai bergerak. Ekspresi di wajah Gandia tampak agak bersemangat, pemilik tulang nagaya. Lama tidak berjumpa, meskipun pernah ditahan oleh mereka sebelumnya, tetapi waktu itu memang salahku. Aku tetap merasa senang bisa bertemu dengan mereka lagi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap ke arah bayangan itu dan berkata, apa kamu tahu ke arah mana mereka pergi? Aku tidak bisa membedakan arah di sini, tetapi mereka sepertinya sedang mengitari tebing pasir dan terus berjalan ke bawah, kata orang itu lagi. Gandia menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, aku berharap bisa bertemu dengan mereka. Kita juga harus menghabiskan waktu yang cukup panjang, menyelesaikan tugas dari ayah secepat mungkin, lalu pulang. Master, asalkan bisa bertemu, aku pasti akan membawa kepalanya pergi menghadap raja sendiri. Kata pria yang lengannya dikelilingi pasir itu lagi. Gandia tidak mengatakan apa-apa, dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, semuanya kemas barang kalian. Bersiap untuk pergi. Di sisi lain, setelah melewati area yang penuh Fata Morgana, Damar dan yang lainnya tiba di tebing pasir. Perjalanan mereka menjadi lebih lancar sekarang. Mereka bergerak di siang hari dan beristirahat di malam hari. Tidak ada orang sama sekali di sana, jadi perjalanan mereka bisa dibilang sangat lancar. Selanjutnya, mereka akan bergerak sesuai peta yang terbuat dari kertas perkamen itu, berbelok melewati 3 titik. Waktu terus berlalu. Tak terasa, setengah bulan telah berlalu. Malam ini, Damar sedang menyalakan api di tanah. Wajahnya kotor karena debu. Thalia dan Lilia duduk di sebelahnya. Tapi, wajah mereka juga tidak kelihatan segar. Di gurun pasir ini, air adalah kebutuhan paling mendasar. Kadar air di udara sangat sedikit. Hal ini membuat kekuatan es Damar tidak berguna sama sekali. Damar telah mencoba untuk membuat es di sana, supaya nantinya es itu bisa meleleh dan menjadi air. Tetapi, hasilnya sangat sedikit, sedangkan kekuatan yang dia keluarkan sangat besar. Akhirnya, dia menyerah. Mungkin, ini akan lebih mudah dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan berkarakteristik air. Tapi, orang itu kemungkinan juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Tentu saja, menghasilkan air untuk minum bukan masalah bagi orang itu. Air yang telah Damar dan yang lainnya persiapkan sebenarnya tidak sedikit, tetapi karena mereka sempat bersama Lindar dan yang lainnya sebelumnya, penggunaan air mereka cukup besar. Ditambah lagi, setelah belasan hari di sana, persediaan air mereka juga sudah digunakan kurang lebih setengah. Selain itu, karena persediaan air itu sangat berharga bagi mereka, mereka bertiga sudah setengah bulan ini tidak pernah mandi satu kali pun. Damar juga tidak mencukur janggutnya, sehingga dia tampak paling menyedihkan di antara mereka. Setelah menyalakan api, Damar mengeluarkan bahan makanan yang telah dibekukan. Ada kulkas di maglev car mereka. Dia memanggang bahan makanan itu, dan tidak lama kemudian, aroma lezat menyebar di udara. Sudah bisa dimakan, seru Damar ke arah maglev car. Lilia dan Thalia turun dari mobil. Mereka berdua adalah Night Watcher, jadi meskipun lingkungan sekitar sangat buruk, bagi mereka, itu bukan apa-apa. Thalia mengeluarkan kertas perkamen itu sambil makan, kemudian memanggang peta itu sekali lagi. Dia menghela napas dengan panjang dan berkata, perjalanan kita tinggal sedikit lagi. Kalau dilihat dari skala peta ini, kita kemungkinan akan bisa sampai di sana besok malam. Kata Lilia,
tetapi kembali mengerutkan keningnya. Sayangnya, Enlightenment Tree sepertinya hanya bisa berguna untuk Immortal Undying Flame. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencapai level Immortal Undying Flame. Damar tertawa dan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu sebenarnya kan bertanggung jawab atas perawatan medis. Kamu tidak perlu maju ke medan perang, hanya bertanggung jawab untuk merawat mereka yang terluka. Eternal Undying Flame sebenarnya sudah cukup. Lilia menggeleng dan berkata, kalau aku mencapai level Immortal Undying Flame, maka karakteristik kekuatanku akan berubah menjadi lebih kuat. Kalau aku bisa mendapat pencerahannya, maka kekuatanku juga bisa lebih hebat nantinya. Damar menggeleng dan berkata, jangan berpikir terlalu banyak. Kamu cepat atau lambat pasti akan bisa mencapai level itu. Setelah makan, mereka pun beristirahat 1 malam. Semuanya masih sangat normal dan tenang. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam Maglev Car ada pendingin ruangan, jadi mereka masih merasa cukup nyaman. Mereka bergerak mengikuti rute yang ada di peta itu. Malamnya, ekspresi di wajah Damar agak berubah. Dia melihat ada banyak tanaman hijau di kejauhan sana. Sebuah area luas penuh dengan tanaman kecil muncul di pandangannya. Kita sudah sampai, tanya Damar sambil menoleh ke yang lainnya. Talia mengeluarkan kertas perkamen itu, mengamatinya sebentar dan berkata, peta ini menunjukkan kalau tujuannya adalah tempat ini. Benar saja, memang ada oasis di sini. Apa yang Lindar bilang benar. Lilia melihat sekeliling, mengerutkan keningnya dan berkata, selain itu, di bagian sana juga ada bangunan yang terbuat dari batuan pasir. Tampaknya, memang ada manusia yang hidup di dalam gurun ini. Cit, pada saat ini, Damar tiba-tiba menginjak rem dan menghentikan Maglev Car mereka. Talia dan Lilia terkejut dan segera bertanya, ada apa? Kita dikepung, kata Damar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara. Pasir di sekeliling mereka terus bergerak, membentuk sebuah lingkaran dan mengelilingi Maglev Car mereka. Kalian berdiam dulu di dalam sini, kata Damar, lalu membuka pintu mobil dan naik ke atap Maglev Car tersebut, melihat sekeliling mereka. Pasir di sekeliling mereka terus retak dan terpecah. Kemudian, satu demi satu sosok melompat keluar dari balik pasir itu. Mereka mengenakan pakaian compang camping dan berkulit gelap. Setiap orang membawa hewan kecil di sisi mereka. Hewan-hewan kecil itu serta majikan mereka memancarkan aura dan kekuatan yang tampaknya berada di atas level Undying Flame. Bahkan ada beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan di level Eternal Undying Flame. Mereka berputar di sekitar Maglev Car tempat Damar berada, memegang berbagai senjata di tangan mereka. Satu-satunya kesamaan yang mereka semua miliki adalah ada satu seruling yang tergantung di pinggang mereka. Mereka berputar mengitari Damar dan lainnya, sambil mengeluarkan ucapan yang aneh dari mulut mereka. Damar tidak terburu-buru dalam bertindak. Dia memancarkan aura level Immortal Undying Flame yang ada di tubuhnya dan langsung mengejutkan sekelompok orang tersebut. Setelah beberapa saat, sekelompok orang itu pun menghentikan gerakan mereka. Mereka berpisah tepat di depan Damar, dan pasir di sekitar mereka perlahan-lahan kembali tenang. Lalu, terdengar suara di posisi mereka setelah berpisah. Raungan yang keras membuat ekspresi di wajah Damar seketika langsung berubah. Di depan sana, ada sapi berwarna hijau yang sedang berjalan mendekati mereka. Sapi hijau ini memancarkan aura level kekuatan Immortal Undying Flame. Dan ada seorang anak yang tampaknya masih berumur belasan duduk di punggung sapi itu. Rambut anak itu dikuncir dan tangannya memegang seruling yang terbuat dari batu giok. Anak gembala itu bergerak bersama sapi, selangkah demi selangkah ke depan. Bersambung, 1192. Tatapan Damar tertuju pada anak kecil itu. Anak gembala itu kelihatannya baru berumur belasan tahun, tetapi dia memiliki aura yang sangat menakutkan. Tidak perlu diragukan lagi, anak itu memiliki kekuatan di level Immortal Undying Flame. Bukan hanya itu, kemungkinan besar adalah level Immortal Undying Flame yang sudah mendapatkan pencerahan. Cepat pergi, tempat kami ini tidak menyambut orang luar, kata anak gembala itu dengan datar, masih duduk di atas sapi hijau. Tidak seperti orang berkulit gelap lainnya, dia terlihat seperti orang berkulit kuning. Suaranya terdengar sangat cempreng, seperti anak kecil. Damar menelan air ludah. Situasi ini benar-benar terlihat agak aneh, tapi dia tidak merasa terlalu terkejut mengalaminya. Di bumi,
Ada juga orang-orang yang tidak bisa tumbuh besar karena alasan fisiologis, dan bahkan ada yang tubuhnya tidak pernah berubah, yang penampilannya terus seperti anak kecil. Jadi, anak gembala di depan mereka ini kemungkinan juga seperti itu. Dia pasti tidak semudah yang terlihat di luarnya. Damar menghela napas panjang, mengelapkan kedua tangannya dan berkata, "Tetua, kami datang menelusuri gurun ini hanya untuk melihat Enlightenment Tree, tidak ada maksud buruk." "Pergi!" Anak itu tiba-tiba malah membentak mereka. Suara anak itu tidak besar, tetapi sangat memekakkan telinga dan langsung terngiang-ngiang di telinga Damar. Damar merasa dia hampir pingsan karena dibuat terkejut oleh suara itu. Dia mengerutkan dahinya, chi di dalam tubuhnya bergejolak dan melenyapkan perasaan tidak nyaman itu. "Di tubuhmu ada aura yang membuatku jijik. Cepat pergi dari sini," kata anak itu lagi. Damar membuka mulut, masih ingin mengatakan sesuatu. Tatapan anak gembala itu sangat dingin. Pada saat itu juga, anak itu mengambil seruling baru gioknya dan mulai meniupnya. Segera setelah mendengar suara seruling itu, sorot mata Damar langsung berubah. Pasir di sekitar mulai bergerak dengan cepat, dan tak lama kemudian, beberapa makhluk pasir yang padat mulai bergerak ke arah Damar. Salah satunya adalah binatang buas yang memiliki kekuatan di level Immortal Undying Flame. Setidaknya ada 7 atau 8 ekor. Damar panik melihatnya. Dia teringat akan Azur dan Bunga. Ketika sedang mengendalikan binatang buas, mereka sepertinya juga membawa seruling. Ribuan tahun yang lalu, dia juga tidak pernah mendengar Hades Palace bisa mengendalikan binatang buas. Tetapi, setelah Hades Palace muncul lagi kali ini, mengendalikan binatang buas dan menciptakan gelombang binatang sudah menjadi cara jitu mereka dalam melawan musuh. Pada saat ini, anak itu juga sudah mengeluarkan serulingnya sendiri. Mungkin saja, Hades Palace menemukan mempelajari cara untuk mengendalikan binatang buas dari tempat ini. Itu bisa jadi. Tentu saja, Damar tidak punya banyak waktu untuk memikirkan semua itu. Dia melihat binatang-binatang buas di sekeliling yang sedang berjalan mendekatinya. Raut mukanya berubah panik. "Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Cepat pergi!" teriak anak gembala itu lagi. "Lilia!" teriak Damar. Lilia mengangguk, lalu melompat keluar dari mobil. Sayap di punggungnya bergetar, dan seluruh tubuhnya langsung terbawa terbang tinggi di udara, menjauhi daratan. Pada saat ini, Thalia juga muncul di sisi Damar. Phoenix Sword di punggungnya sudah mulai bergetar. Damar menaikkan alis dan menatap anak itu, lalu menyeringai dan berkata, "Bagaimana kalau aku tidak mau pergi hari ini? Bagaimana kalau aku harus masuk ke tempat ini?" Mereka memang merasa sangat tertekan melihat 8 ekor binatang buas berlevel Immortal Undying Flame tersebut, tetapi mereka sudah bersusah payah untuk sampai di tempat ini. Mereka tentu saja tidak ada alasan untuk mundur. Sedangkan anak itu, meskipun dia memiliki kekuatan di level Immortal Undying Flame, tetapi kekuatan Damar juga tidak buruk sekarang. Kalau tidak mencoba melawan mereka, Damar merasa tidak rela dan tidak terima. "Kalau kalian tidak mau pergi, maka kalian harus meninggalkan nyawa kalian di tempat ini," ujar anak itu, lalu tersenyum dingin. Setelah itu, dia meniup serulingnya. Suara seruling itu semakin lama terdengar semakin cepat. Di sekitar mereka, binatang-binatang buas itu mulai bergerak ke tempat Damar dan yang lainnya berkumpul. Damar menghela napas panjang dan segera mengeluarkan Dragon Sword-nya. Dia berseru, "Kalau kamu ingin membuat nyawaku tertinggal di sini, maka kita harus melihat apa kamu punya kemampuan untuk melakukannya." Bam! Detik berikutnya, kilat dan magma mulai mengalir di tangan kirinya. Pada saat yang sama, angin kencang juga mulai bertiup. Tidak perlu diragukan lagi. 3 karakteristik ini adalah pilihan pertama dari semua karakteristik yang dikuasai oleh Damar yang bisa digunakan di gurun ini. Tubuh Thalia juga terselimuti oleh api Phoenix. Phoenix Sword miliknya juga keluar dari pedang dalam seketika. Ketika mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka, binatang-binatang buas yang awalnya sedang mengelilingi dan mengepung mereka seperti agak terkejut. Mereka cepat-cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, anak gembala itu menaikkan alisnya ke arah Damar dan Thalia, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Tulang naga dan tulang Phoenix." Damar tersenyum, "Haha. Binatang-binatang buasmu itu sepertinya tidak berani datang mendekatiku. Memangnya kenapa kalau mereka tidak berani? Aku sendiri sudah cukup untuk melawan kalian." Teriak anak itu, kemudian berdiri. Auranya sangat menakutkan terus memancar dari seluruh tubuhnya. Hus, hus. Pada saat ini,
sesosok orang bergegas mendatangi mereka. Pada saat yang sama, sebuah suara juga terdengar, "Hei, untuk apa kamu berkelahi? Bicara yang baik." Sesosok lelaki tua muncul di antara Damar dan anak itu. Lelaki tua ini memegang tongkat dan muncul begitu saja di tengah mereka. Siapa lagi kalau bukan tetua Bintang Fajar? Dua orang ini adalah muridnya Arlo, kata Bintang. Hah, anak itu mengerutkan keningnya. Arlo mau menerima murid. Kamu sudah lama hidup di gurun, sama sekali tidak mengerti dengan kehidupan di luar sana. Jadi, kamu tentu saja tidak tahu kalau pria ini memang murid Arlo. Mereka juga pemilik tulang naga dan tulang phoenix, ujar lelaki tua itu dengan tenang. Tetapi, di tubuh pria ini ada aura yang membuatku jijik. Sama seperti yang ada di tubuhmu. Membuat aku jijik, anak tersebut berkata, aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam oasis, juga tidak akan pernah membuat mereka menodai pohon suci tersebut. Pohon suci, raut muka Damar berubah. Dia sebelumnya pernah menyebutkan bahwa mereka datang untuk Enlightenment Tree, tetapi sekarang anak gembala ini mengatakan pohon suci. Apa itu berarti? Pohon suci kemungkinan besar adalah Enlightenment Tree. Ini juga bisa diartikan sebagai informasi bahwa Enlightenment Tree itu benar adanya. Hal ini membuat hati Damar seketika berdebar hebat. Kalau Enlightenment Tree memang benar adanya, maka dua jenis seni bela diri yang dia kuasai sekarang kemungkinan akan bisa mengalami peningkatan yang besar. Asalkan ilmunya bisa meningkat sampai dia bisa menandingi orang-orang seperti pendekar tua, maka Night Watcher di kota Phoenix jadi bisa bergerak ke selatan. Ketika Damar sedang memikirkan hal itu, Tetua Bintang Fajar tiba-tiba membuka suara, itu adalah kutukan turun-temurun dari kekuatan darah. Tidak masalah, Damar mengerutkan keningnya, kutukan dari kekuatan darah. Sebelumnya ketika membinasakan kekuatan darah, Dewa Mabuk juga pernah menyebutkan hal ini padanya. Pada akhirnya, dia mendapat sebuah kutukan. Tapi, dia biasanya juga tidak merasakan apa-apa. Kehidupannya juga tidak terpengaruhi. Jadi, Damar juga tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak menyangka dua orang ini ternyata akan mengungkit hal ini di sini. Pohon suci tidak boleh dinodai, kata anak itu dengan datar, bahkan jika mereka adalah murid Arlo sekalipun, mereka juga tidak diizinkan untuk masuk. Jangan omong kosong, mereka diperbolehkan masuk atau tidak, bukan kamu yang bisa memutuskannya. Pulang dan beritahu wanita tua itu untuk keluar. Kalau dia tidak memperbolehkan mereka ini masuk, maka aku akan membantu kalian untuk mengusir orang-orang ini, ujar Tetua Bintang Fajar. Raut muka anak itu agak berubah. Biarkanlah mereka masuk. Pada saat ini, terdengar suara orang tua dari dalam oasis tersebut. Anak gembala itu tertegun, dan setelah beberapa saat, dia pun menggertakkan gigi dan berkata dengan kesal, kalian ikuti aku. Bersambung 1193. Setelah mengatakan itu, meskipun ekspresinya agak sedikit enggan, anak gembala itu tetap berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam oasis tersebut. Tetua Bintang Fajar tersenyum dan berkata, ikutlah dengannya. Lilia yang berada di udara perlahan mendarat ke bawah ketika melihat hal itu. Lelaki tua itu melihatnya dan berkata Skywings milik orang dulu memang barang yang bagus. Damar dan yang lainnya naik ke mobil mereka. Si Tetua Bintang Fajar juga mengikuti maglev car itu masuk ke dalam oasis. Terima kasih, Tetua. Tetua membantu kami lagi kali ini, ujar Damar. Itu hanya bantuan kecil. Lagi pula, aku juga belum tentu bisa membantu. Wanita tua di dalam itu orangnya ribet dan pengiri. Kalian punya karakteristik yang unik. Dia belum tentu bersedia mengizinkan kalian melihat Enlightenment Tree itu, ujar lelaki tua itu. Damar tersenyum dan berkata, jadi, Enlightenment Tree itu benar-benar ada. Memang benar ada, jawab lelaki tua itu sambil mengangguk. Orang-orang ini selalu hidup di dalam gurun. Mereka juga penjaga Enlightenment Tree. Mereka bisa mengendalikan binatang buas. Sangat aneh. Mata Damar bergerak sedikit, lalu dia tiba-tiba teringat akan sesuatu lagi. Sekarang ini, Hades Palace juga bisa mengendalikan binatang buas dan menciptakan gelombang binatang. Apa itu artinya? Hades Palace mempelajari cara mengendalikan binatang buas itu dari tempat ini. Si Tetua Bintang Fajar berkata, kemungkinan besar iya. Di dunia ini, aku tidak bisa menemukan kelompok lain yang bisa mengendalikan binatang buas selain mereka. Di dalam Eternal Planet ini, tidak ada orang yang berani masuk ke gurun 1000 tebasan. Kalaupun ada yang berani masuk, orang yang bisa menemukan keberadaan mereka juga sangat sedikit.
Orang yang menemukan mereka juga harus merahasiakannya dari dunia luar, kalau tidak akan dikutuk sampai mati. Karena itulah selama ini tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaan mereka. Apa mereka mengenal masterku? Tanya Damar dengan heran. Mereka mengenal Arlo, dan itu juga bukan karena Arlo menemukan keberadaan mereka, tetapi karena mereka berkenalan di luar. Keturunan mereka semua biasanya akan keluar dari gurun dan masuk ke dunia biasa dulu, baru keluar lagi, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Damar terdiam, dia agak tidak mengerti maksud lelaki tua itu. Dia menggeleng dan mengerutkan kening, oh ya, dia mengatakan sesuatu tentang kutukan di tubuhku. Aku juga lupa memberitahumu sebelumnya, apa pengaruh kutukan itu besar dalam diriku. Kutukan dari kekuatan darah, aku juga hanya pernah mendengarnya. Aku menguasai kekuatan mengutuk, jadi logikanya, aku seharusnya bisa menghisap kutukan itu untuk keluar dari dirimu. Tapi, aku sudah mencobanya sebelumnya ketika menyadarinya, dan aku sama sekali tidak bisa menghisapnya keluar, kata lelaki tua itu. Astrolab yang aku tinggalkan di dalam mobilmu itu untuk sementara bisa menekan kutukan itu. Tapi, aku juga tidak tahu apakah alat itu bisa menekannya terus di masa depan, atau apakah kutukan itu bisa mendatangkan perubahan pada dirimu. Damar terdiam, lalu berkata dengan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam, terima kasih, tetua. Kita tidak saling kenal sebelumnya, tetapi kamu sudah membantuku berkali-kali. Tidak perlu berterima kasih, ujar lelaki tua itu sambil menggelengkan kepala, asalkan kamu bisa membantuku ketika aku meminta bantuan padamu di masa depan. Aku pasti akan membantumu, ujar Damar cepat-cepat. Si tetua bintang fajar itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Maglevkar mereka sedang mengikuti di belakang sapi hijau itu, masuk ke dalam hamparan oasis tersebut. Lingkup oasis tersebut tidak kecil. Semakin masuk ke dalam, tanaman di sekitar mereka lama-kelamaan semakin tinggi. Ada beberapa bangunan di sekitar, tetapi bangunan-bangunan itu kebanyakan dibangun dari batu pasir. Di dalam Eternal Planet yang sangat beradab ini, orang-orang yang hidup di dalam oasis ini ternyata hidup seperti orang primitif. Damar dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang berjalan di depan. Mereka berjalan selama hampir setengah jam. Bangunan-bangunan di sekitar semakin padat, seperti sebuah kota kecil. Tidak ada banyak orang di tempat itu. Mereka juga sangat aneh dalam berpakaian, kebanyakan memakai beberapa kain untuk menutupi tubuh mereka. Tidak banyak model ataupun desain. Di sepanjang jalan, ada banyak orang yang mengamati mobil Damar dan yang lainnya dengan penasaran, seolah-olah benda yang bergerak ini adalah hal yang baru bagi mereka. Sapi hijau itu berhenti di depan sebuah bangunan batu yang relatif besar. Maglevkarnya Damar juga ikut berhenti, dan Damar melompat keluar dari mobil. Anak gembala itu tersenyum dingin dan berkata, ikutlah aku masuk. Nenek ingin bertemu dengan kalian. Damar menatap si tetua bintang fajar dengan ragu. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, masuklah. Kalian kan ingin melihat Enlightenment Tree. Kalian tidak akan bisa melakukannya tanpa izin dari wanita tua itu. Ayo, Damar menepis kewaspadaan dalam hatinya dan berjalan mengikuti di belakang anak gembala itu, memasuki bangunan itu. Pencahayaan dalam bangunan itu tidak terlalu baik. Mereka juga tidak punya barang yang bisa digunakan untuk menerangi seluruh ruangan, seperti lampu batu energi, atau lampu minyak. Bangunan itu tampak seperti aula istana dari dalam. Di tengah-tengah aula itu ada sebuah singgasana, dan ada seorang wanita tua sedang duduk di atas singgasana itu. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya, yang kelihatannya seperti terbuat dari kayu, tetapi memancarkan energi damai. Ketika melihat tongkat kayu tersebut, Damar entah mengapa jadi merasa lebih rileks. Masih ada banyak barang yang dipakai wanita tua itu di tubuhnya. Rambut wanita itu sangat panjang dan disanggul sangat tinggi. Sanggulan itu tampaknya sedikit lebih besar dari kepalanya. Kalian datang untuk melihat pohon suci. Wanita tua itu menatap Damar dan kedua orang lainnya. Benar, jawab Damar sambil mengangguk. Kalau kalian ingin melihat pohon suci, itu tidak susah. Tapi, nada suara wanita itu sangat tenang ketika berkata, berapa harga yang kalian mau bayar untuk ditukarkan dengan hal itu? Damar mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu menatap perempuan tua itu dan berkata, aku tidak tahu. Tetua mau apa? Asalkan aku punya, aku pasti bersedia memberikannya padamu. Bagaimana kalau aku menginginkan nyawamu? Suara wanita tua itu terdengar agak mengerikan. Damar tersenyum kecil dan berkata,
Kalau nyawa sih, tentunya tidak mungkin aku berikan padamu. Pada saat ini, Tetua Bintang Fajar membuka suara, "Nenek tua. Jangan mempersulit anak ini, dia itu muridnya Arlo. Dia dan Arlo bisa dibilang pernah." "Tutup mulutmu." Wanita tua itu tiba-tiba memelototi Tetua Bintang Fajar. Si Tetua Bintang Fajar tersenyum kecut dan melanjutkan, "Enlightenment Tree itu kan memang tumbuh di sana. Biarkanlah mereka-mereka ini pergi untuk mendapatkan pencerahan. Lagi pula itu bukan apa-apa juga. Aku sudah bilang." Wanita tua itu menggeleng dan berkata, "Kalau kalian ingin melihat Enlightenment Tree, itu boleh. Tapi, kalian harus menukarnya dengan sesuatu." Setelah mengatakan itu, wanita itu seperti teringat akan sesuatu, menatap Damar dan berkata, "Oh ya. Sebelum itu, ada sesuatu yang bisa aku beritahu kalian. Sebelumnya, juga ada 3 bocah kecil yang datang ke sini. Salah satunya adalah bocah perempuan bercadar, yang pakaiannya sangat mirip dengan kalian dan juga memiliki karakteristik unik. Bocah itu aku lempar ke lembah serangga." Raut muka Damar langsung berubah. Tidak perlu diragukan lagi. Dari apa yang dideskripsikan wanita tua ini, ketiga orang yang datang sebelum mereka itu adalah orang-orang Yani dan Desi. "Lembah serangga itu tempat apa? Apa tempat itu berbahaya?" tanya Damar cepat-cepat. "Di lembah serangga ada banyak serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya," jawab wanita tua itu, "tapi, kalian mempunyai karakteristik hidup dan api Phoenix dalam diri kalian. Kalian bisa coba masuk ke dalam sana dan mencari mereka. Tentu saja, apa yang kalian temukan kemungkinan adalah 3 mayat." Damar menghela napas panjang. Mereka sudah bertemu orang-orang Yani di sini, jadi bagaimanapun juga harus menyelamatkan mereka. Dia segera berkata, "Tetua, bisakah kamu menyuruh seseorang untuk mengantar kami ke lembah serangga? Kalau kalian ingin ke sana, kami tentu saja akan mengantar kalian ke sana," kata wanita tua itu. "Kita bisa membicarakan tentang melihat pohon suci setelah kalian kembali dari sana. Kebetulan sekali, kamu juga bisa memikirkan dulu, apa yang ingin kalian tukar dengan kesempatan itu." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menoleh pada anak gembala tadi dan berkata, "Anak gembala, bawa mereka ke lembah serangga." Anak gembala itu mendengus dingin dan menatap Damar, "Ikut denganku." Damar dan yang lainnya buru-buru mengikuti anak itu. Setelah mereka pergi, wanita tua itu mengangkat kepalanya, menatap si Tetua Bintang Fajar dengan matanya yang mengantuk dan berkata, "Jadi, kamu memilih mereka, bukan aku yang memilih mereka," ujar lelaki tua itu sambil tersenyum, "tetapi Arlo yang memilih mereka. Aku hanya mengikuti pilihan Arlo saja. Kita-kita ini, sudah lama hidup tapi harus hidup tersembunyi." Berkata sampai di sana, Bintang Fajar mendongak. Ada secercah cahaya muncul di matanya ketika berkata, "Bukannya kamu juga sudah memilih Sun?" Wanita tua itu menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tetua Bintang Fajar mengerutkan dahi dan berkata, "Nenek tua, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari anak itu? Yang aku mau tidak ada di dalam dirinya, tetapi perempuan di sebelahnya, yang memiliki karakteristik vitalitas itu," jawab wanita tua itu dengan keriput yang memenuhi wajahnya, menunjukkan senyum penuh kasihnya. Namun, si Tetua Bintang Fajar malah merinding melihat senyuman itu. Bersambung, 1194. Kamu menginginkan perempuan yang memiliki karakteristik vitalitas itu. Bintang Fajar memandang wanita tua itu dengan tatapan marah. "Sudah kuduga, kamu tetap berlindung pada Sun." Sun tampaknya memang seperti tidak takut apa-apa di dunia ini, tetapi sebenarnya masih takut. Di sisi Damar ini ada bocah yang memiliki karakteristik hidup, sedangkan di sisi Driemo memiliki wanita tua dari kekuatan sutra itu. Sedangkan dia ingin menguasai dunia ini sepenuhnya, sehingga orang yang memiliki karakteristik itu harus mati. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. "Kalau tidak mengerti, ya sudahlah." Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dunia ini jadi semakin menarik. Ini juga era yang sangat menarik. Di sela-sela percakapan mereka, seorang anak perempuan cantik masuk ke dalam. Anak itu melihat Bintang, mengerutkan keningnya sedikit dan berkata, "Nek, ada sekelompok orang yang datang di luar sana." Pemimpin mereka menyebut dirinya sebagai Gandia, juga menyebut diri sendiri Master Muda di Hades Palace. "Dia ingin bertemu denganmu." Bintang Fajar tercengang, kemudian tersenyum kecil dan berkata, "Nenek tua, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Tapi,
Aku akan mengatakan hal buruk ini di depan dulu. Kamu tidak boleh menyentuh Damar dan teman-temannya itu. Mereka harus bisa melihat Enlightenment Tree itu. Kalau kamu menolaknya, aku tidak keberatan untuk mendatangkan masalah untukmu. Wanita tua itu mendengus dingin dan berkata datar, kamu sudah boleh pergi. Bintang Fajar tertawa singkat, kemudian langsung berjalan ke arah pintu. Tak seberapa lama setelah dia pergi, sekelompok orang-orang yang berpenampilan seperti orang Hades Palace memasuki aula istana itu. Gandia meletakkan tangan di depan dada, membungkuk sedikit dan berkata, Nek, namaku Gandia. Anaknya Sun, semuanya silakan duduk. Wanita tua itu menunjuk kursi-kursi di kedua sisi, lalu berkata dengan tenang, ada urusan apa kamu datang kemari? Gandia berdiri lagi dan berkata dengan tenang, ayahku bilang, waktunya sudah tiba. Suku pelindung bisa memilih untuk keluar dari gurun. Wanita tua itu mengangkat kepala dan menggeleng, masih harus menunggu dulu. Gandia mengerutkan keningnya dan bertanya, Nek, apa maksudmu ini? Wanita tua itu menggeleng, lalu bangkit dari kursinya dan berkata, tunggulah beberapa hari dan kamu mungkin akan tahu nanti. Nunu, bawalah para tamu dan tetua ini untuk beristirahat dulu. Baik, anak perempuan tadi mengangguk, kemudian berkata pada Gandia dan yang lainnya, silakan mengikutiku. Nek, pada saat ini, seseorang yang berada di sebelah Gandia, yang bisa mengendalikan pasir itu berkata dengan muram, jangan bilang kamu berencana untuk mengurung niatmu. Wanita tua itu menoleh padanya, ekspresi di wajahnya agak dingin ketika berkata, memangnya kenapa kalau aku ingin mengurungkan niatku? Apa kamu bisa mengancamku? Sun saja harus sopan ketika berbicara di depanku. Sampah dari mana kamu? Kalaupun aku membunuhmu di sini hari ini, besok-besok kalau Sun datang menemuiku juga pasti akan meminta maaf dengan hormat padaku. Membunuhku? Kamu? Orang itu tampaknya marah mendengar perkataan wanita tua itu. Pada saat ini, Gandia berdiri dan menahan orang itu. Maaf, Nek. Kami akan menunggu beberapa hari. Raut muka orang itu sangat kesal, tetapi ketika mendengar perkataan Gandia, dia hanya bisa mendengus dingin dan berhenti bicara. Pada saat ini, Maglevkar milik Damar dan yang lainnya masih terus bergerak. Anak gembala tadi sedang duduk di atas sapi hijau di depan mereka, masih terus bergerak maju ke depan. Semakin dalam mereka bergerak, tanaman di sekeliling mereka juga semakin banyak. Pepohonan di saja juga menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Lingkup oasis ini benar-benar tidak kecil. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, sapi hijau di depan mereka tiba-tiba berhenti. Disinilah lembah serangga. Anak gembala itu menunjuk ke bawah dan berkata, aku ingatkan kalian terlebih dahulu, lembah serangga ini sangat berbahaya. Di dalamnya ada banyak serangga beracun. Damar berkata, tetua, kamu bisa mengendalikan binatang buas. Jadi seharusnya juga bisa mengendalikan semua serangga beracun itu kan? Apa kamu bisa? Aku inginnya kalian mati. Anak gembala itu mencibir dan berkata, kekuatan kutukan yang ada di tubuhmu itu membuatku jijik. Mengapa kamu bisa mengira aku akan membantumu? Damar berdeham dan menggeleng, baiklah. Anak gembala itu mendengus dan berkata datar, kalian sendiri yang mau cari mati, jadi kalian tidak bisa menyalahkan aku. Aku hanya akan mengingatkan kalian, kalaupun kalian turun ke bawah sana, kalian kemungkinan besar hanya akan menemukan tulang belulang saja. Damar tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat tebing yang ada di depan mereka. Tebing itu sangat dalam, sepertinya ada ratusan meter. Ada lapisan kabut di dalamnya, sehingga dia tidak bisa melihat situasi di dalam sana dengan jelas. Aku khawatir kabut itu juga beracun. Terang Damar. Talia mengangguk, memang benar beracun. Kalian ikut dekat di belakangku. Aku akan menggunakan karakteristik angin kencangku, ditambah dengan karakteristik hidup milik Lilia untuk mengusir kabut itu pergi nanti. Seharusnya cukup untuk melawan kabut itu, kata Damar. Oke, Talia dan Lilia mengangguk bersamaan. Ayo jalan. Damar menghela napas panjang. Skywings muncul di punggung mereka bertiga secara bersamaan. Mereka bertiga mulai berjalan ke tebing itu. Damar menggunakan karakteristik angin kencangnya untuk meniup kabut itu pergi, dan dia juga mulai turun ke bawah. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di dasar tebing. Setelah mendarat di dasar tebing, Damar mengerutkan dahinya dan berkata, Yani dan yang lainnya seharusnya juga punya Skywings. Tebing ini tidak terlalu tinggi. Mereka seharusnya bisa turun ke bawah dengan mudah. Aku hanya khawatir, bagaimana kalau mereka sudah terluka parah setelah dibuang ke bawah sini.
Gurun 1000 tebasan ini memang sangat berbahaya, ujar Lilia. Dia melanjutkan, mereka belum berada di level Immortal Undying Flame. Itu sudah cukup sulit bagi mereka untuk mencapai oasis ini. Selain itu, karakteristik yang dimiliki Desi dan Dedi hampir sama sekali tidak berguna di gurun ini. Kata Thalia, ini karena kekuatan mereka bertolak belakang dengan apa yang dibutuhkan di sini. Damar menggeleng dan berkata, mungkin kekuatan mereka tidak berguna terhadap karakteristik lain, tetapi berguna untuk melawan binatang buas yang ada di gurun ini. Air bisa menahan pasir, jadi ketika mereka sedang bertarung, kita juga tidak tahu apa yang bisa terjadi. Selain itu, mereka juga punya Yani. Yani berada di level Eternal Undying Flame, memiliki karakteristik ramalan. Dia seharusnya bisa menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Iya, kuharap tidak ada yang terjadi pada mereka, kata Lilia dengan agak cemas. Bagi dia dan Thalia, selain Dedi, Desi dan Yani pernah hampir mati dan berada dalam bahaya berkali-kali. Di Eternal Planet ini, kalau mau mencari orang yang memiliki hubungan paling baik dengannya, Desi pasti adalah salah satunya. Tidak perlu diragukan lagi. Pada saat ini, Thalia mendongak dan berkata, coba lihat di depan sana. Alasan mereka tidak berani terbang naik mungkin karena benda-benda di depan itu. Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia baru menyadari sekarang kalau ada banyak serangga hitam yang merayap di dinding sekitar mereka. Sesekali ada beberapa serangga yang mengepakkan sayap dan terbang di udara. Pemandangan itu membuat mereka semua ingin gila. Bersambung, 1195. Namun, apa yang membuat Damar dan yang lainnya heran adalah, serangga-serangga itu tampaknya tidak ingin menyerang mereka. Serangga itu malah memilih untuk menjauhi mereka setiap beberapa langkah yang mereka ambil, tampaknya agak takut pada mereka. Damar menduga itu karena di dalam dirinya dan tubuh Thalia ada tulang naga dan tulang phoenix. Mereka berjalan di tengah-tengah lautan serangga itu. Serangga-serangga itu akan secara otomatis memberi jalan pada mereka. Serangga-serangga juga seperti binatang buas, yang tampaknya otomatis merasa takut pada mereka. Damar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi menurutnya apa yang terjadi ini jelas adalah hal yang baik. Ayo, kata Damar ketika melihat jauh ke dasar tebing, karakteristik jiwanya benar-benar terbuka sekarang. Mereka bertiga memilih untuk berjalan ke satu arah, mulai berjalan menuju kedalaman lembah serangga. Setelah jalan beberapa saat, ekspresi Damar sedikit berubah. Apakah kamu menemukan sesuatu? Lilia melihat ekspresi Damar dan buru-buru bertanya. Damar mengangguk dan berkata, ikut denganku. Mereka dengan cepat pergi. Tak lama kemudian, mereka melihat tubuh serangga di tanah. Serangga ini tidak terlalu besar, kira-kira seukuran ibu jari, tapi tubuhnya sangat keras. Namun, beberapa serangga itu terbelah menjadi dua. Di atas tanah ada jejak bekas air. Kelembaban udara di tempat ini telah meningkat, dan karakteristik air mereka bisa digunakan. Jika mereka telah bertarung di tempat ini, maka arah yang kita pilih benar. Karakteristik jiwaku dapat menutup lembah serangga ini. Ayo cepat temukan mereka, kata Damar. Ketiga orang itu mempercepat kecepatan mereka. Angin kencang terus bertiup di sekitar Damar mengusir kabut beracun di sekitarnya. Namun, itu berlangsung sementara waktu. Sepertinya mereka bertemu serangga yang tidak begitu takut pada mereka. Di depan, terdengar suara mendengung. Gelombang gelap penuh serangga berkumpul ke arah mereka. Ketika serangga itu sendirian, kelihatannya tidak kuat dan tidak mengancam. Namun, kumpulan semut saja dapat membunuh gajah. Begitu banyak serangga hingga menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu benar-benar menakutkan. Damar mendengus dingin. Karakteristik angin kencang di tubuhnya terbuka. Dia mencoba meniup serangga itu secara langsung. Namun, terjadi hal yang mengejutkan dirinya. Karakteristik angin kencangnya tampaknya tidak berdampak banyak pada serangga ini. Kumpulan serangga itu dengan cepat melewati angin kencang dan langsung menuju Damar. Wajah Damar sedikit berubah, dan karakteristik es miliknya terbuka. Sebagian besar serangga mulai dibekukan oleh Chi-nya. Namun, sejumlah kecil serangga tetap terbang. Mereka seperti tidak ingin mati dan mengarah ke Damar. Mereka mendarat di Damar, dan serangga-serangga ini langsung menggigiti kulit Damar. Rasa sakit yang berbeda datang dari tempat yang digigit. Damar mengerutkan keningnya. Lalu, karakteristik magma di tubuhnya meluap dan langsung melelehkan serangga-serangga itu. Karakteristik hidup Lilia teraktivasi dan menyembuhkan kulit Damar yang terkena gigitan. Minggir,
Thalia berbicara dengan dingin, api Phoenix-nya menyala dalam sekejap. Ketika api itu menyala, para serangga ini tidak bisa menahannya sama sekali. Mereka langsung berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Namun, ada terlalu banyak serangga. Berbeda dari serangga sebelumnya, serangga-serangga ini bergegas menuju ke arah Damar. Jalan, Damar menyeringai sinis. Karakteristik magma dan es di tubuhnya benar-benar menyala. Api Phoenix Thalia langsung mengelilingi mereka bertiga dan membentuk dinding api. Mereka mempercepat dan berlari menembus sekumpulan serangga itu. Karakteristik magma Damar membentuk jaring perlindungan kedua. Wosh wosh wosh. Nging nging nging. Suara mengerikan serangga yang berterbangan terus-menerus terdengar. Damar dan yang lainnya mulai panik saat bergerak maju. Mereka mengandalkan api untuk menahan serangga ini agar bisa maju dengan mudah. Meski begitu, beberapa serangga bisa menembus pertahanannya dan berhasil mendekat. Yani dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kemampuan seperti itu dan mereka bukan Immortal Undying Flame. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa mereka ingin melawan kumpulan serangga berskala besar seperti itu. Setelah mereka bergerak maju, ekspresi Thalia berubah dan berkata, "Sebelah kiri." Di sebelah kiri ada aura. "Cepat ke sana." Damar mengangguk. Dia juga merasakan auranya. Itu adalah milik Yani. Mereka bergegas ke arah itu dan melawan sekumpulan serangga. Beberapa menit telah berlalu, Damar melihat sesuatu di depan. Dia berkata dengan sangat gembira, "Yani." Di kejauhan, sepertinya itu adalah pintu masuk gua. Yani sedang duduk di sana. Pintu gua ditutupi oleh jaring yang terbuat dari benang sutra. Namun, dia terlihat sangat tragis saat ini. Dia tidak memakai cadarnya. Wajahnya penuh dengan warna aneh. Ada warna ungu dan merah darah. Bahkan beberapa bagian seperti memborok. Pakaian Night Watcher-nya juga bolong-bolong, seperti rusak. Kondisi kulitnya juga tidak terlalu bagus. Napasnya juga sangat tidak stabil, napas kehidupannya sangat lemah. Yani. Ketika Thalia dan Lilia melihat dia, wajah mereka berubah jadi menggila. Mereka lalu ingin mendekat ke Yani. Namun, Damar menariknya. Di depan Yani ada banyak serangga mati. Di tubuh serangga ini memancarkan gas hitam yang membuat orang merasa pusing. Jelas bahwa itu sangat beracun. Damar meniupkan angin kencang untuk menghilangkan gas tersebut. Lilia menyembuhkan cedera Yani menggunakan karakteristik hidupnya. Yani tentu saja mendengar suara Damar dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Damar serta yang lainnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi. Dia terus duduk di sana. Pada saat itu, Damar baru memperhatikan bahwa dia terus menulis sesuatu di bukunya dengan pena. Dan sepertinya setiap kali dia menulis, aura kehidupannya akan melemah. Ekspresi Damar berubah, dan gas-gas tersebut menghilang. Damar dan yang lainnya buru-buru mendekat. Wajah Yani penuh dengan ekspresi yang menyedihkan. "Kamu berhenti menulis." Damar merasa ada yang salah. Setiap kali Yani menulis, aura kehidupannya akan melemah. Dia tampaknya menulis menggunakan kehidupannya. Damar memperkirakan bahwa ini ada hubungannya dengan karakteristiknya. Dia menghempaskan pena di tangan Yani dan berkata, "Jangan menulis lagi. Kamu akan mati." Ketika mendekat, Damar baru benar-benar merasakan betapa menyedihkannya dia. Tubuhnya mengeluarkan aura yang terasa tersiksa. Kedua kakinya sedikit memar. Yani tidak berekspresi apa-apa. Dia mengambil lagi pena yang diambil Damar. Lilia memegang tangannya dan menyalurkan karakteristik hidup ke dalam tubuhnya. Dia ingin menyembuhkan tubuhnya, tapi pada saat itu, ekspresi wajahnya berubah dan berkata, "Ada terlalu banyak racun di tubuhnya dan racun telah masuk jauh ke organ dalamnya. Meskipun aku dapat mengeluarkan racun ini dengan karakter hidupku, tapi takutnya tidak bisa dalam waktu yang singkat. Aku harus mati." Yani mengangkat kepalanya. Dia menatap Lilia dan berkata, "Kamu tidak perlu menyelamatkanku. Biarkan aku menyelesaikan menulis. Aku ingin mengubur seluruh hidupku di oasis ini." Saat dia mengatakan itu, Damar merasa begitu terkejut. Yani saat ini memberi Damar perasaan yang benar-benar berbeda. Lebih menakutkan dari Wendy yang membuka surah. "Yani, tenanglah." Thalia memeluknya dan berkata, "Kami sudah datang. Ini semua sudah berakhir." Mendengar ini, tubuh Yani tiba-tiba bergetar. Dia sepertinya kembali sadar. Dia memandang Thalia dan Damar, lalu memeluk Thalia. Suasana hatinya tiba-tiba runtuh dan mulai menangis. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hatinya dan berkata, kalian terlambat."
Dedi dan Desi mengalihkan perhatian serangga beracun itu untuk menyelamatkanku. Mereka, mendengar ini, hati Damar terasa hancur, dan kemarahan muncul dari lubuk hatinya. Bersambung.